Berfirmanlah Tuhan, urapan roh-Mu kiranya turun atas kami, terlebih atas hamba-Mu secara pribadi. Biarlah hidup ini Engkau layakkan, bahkan Engkau pakai gunakan menjadi saluran berkat di tengah-tengah umat Tuhan. Bagi setiap kami yang terbuka hati, bagi setiap kami yang mendengar dan percayakan janji firman-Mu, biarlah kami diberkati pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilakan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat. Salam. Lebih sukacita lagi. Salam. Ya, puji Tuhan, kalau oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan tentunya kita boleh ada sebagaimana kita pada hari ini di dalam perlindungan, pembelaan ataupun juga pemeliharaan Tuhan yang sempurna, sehingga kita boleh menikmati segala berkat pertolongan, pemeliharaan Tuhan yang sungguh ajaib dalam hidup kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Biarlah segala pujian, hormat, pengagungan selayaknya kita persembahkan bagi Yesus, Kepala Gereja, mempelai pria sorga yang sungguh mengasihi kita. Bahkan sampai hari ini Tuhan terus masih melimpahi kita, saudaraku, dengan kasih-Nya, bahkan juga dengan kuasa firman-Nya. Biarlah kiranya hati kita juga tetap terbuka terhadap firman Allah, terhadap pengajarannya, supaya kita boleh terus semakin dilengkapi, semakin dipersiapkan. Amin. Sehingga kita luput dari segala penghukuman-penghukuman yang Tuhan sudah janjikan dan persiapkan, yang akan ditumpahkan atas dunia, bahkan juga atas segala kefasikan manusia. Kita sudah melihat penghukuman-penghukuman Allah, baik melalui pembukaan meterai-meterai maupun juga melalui peniupan sangkakala. Dan sebelum peniupan sangkakala yang ketujuh, ada dua hal yang diperlihatkan kepada Rasul Yohanes, yaitu Wahyu pasal yang ke-10, itulah kitab yang terbuka. Dan dilanjutkan dengan Wahyu pasal yang ke-11, yaitu dua saksi Allah, ya, yang diperlihatkan dan disuruh untuk bernubuat. Saudara yang terkasih, baru nanti pada pasal 11 ayat 15 dan seterusnya, barulah peniupan sangkakala yang ketujuh ataupun yang terakhir. Ya, jadi sebelum peniupan sangkakala yang ketujuh ini, dua hal ini diperlihatkan kepada Rasul Yohanes. Kitab yang terbuka dan pelayanan dua saksi Allah. Saya sudah menyampaikan pada minggu yang lalu dari ayat pertama sampai kepada ayatnya yang kedua. Tetapi pada malam ini saya akan masih melanjutkan sekaligus lebih memperjelas, ya saudaraku, apa yang dimaksudkan dalam ayat pertama, dua, dan juga kita akan lanjutkan sampai kepada ayatnya yang ketiga. Jadi saya minta dibacakan dulu dari ayat 1 sampai ayat 3 dari Wahyu pasal 11 ini, supaya kita melihat dan mengerti ataupun memahaminya dengan baik. Ya, puji Tuhan. Dari ayat pertama, Wahyu 11 ayat pertama, ya. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, Iya. seperti tongkat pengukur panjang, Terus dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah, Terus. dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalam. Ya, terus. Tetapi kecualikan perantaran bait suci yang di sebelah luar. Ya. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ya, terus. Dan aku akan memberikan tugas kepada dua saksiku, Ya. supaya mereka bernubuat sambil menkabut Terus. 1260 hari lamanya. Iya. Nah, puji Tuhan, saudaraku. Saya kutip sampai kepada ayat yang ketiga dulu. Jadi, di sini kita melihat sesuatu yang diperlihatkan kepada Rasul Yohanes. Dalam ayat 1 tadi dikatakan seperti sebatang buluh tongkat pengukur, ya, dan diberikan satu perintah, bangunlah atau bangkitlah.
Ya, dan ukurlah bait suci, ukurlah juga misbah, dan juga orang yang beribadah di dalamnya. Ini ayat pertama, perintah kepada Rasul Yohanes. Lalu dalam ayat yang kedua dan juga perintah sekaligus larangan, dikatakan kecualikan pelataran sebelah luar, sebab itu telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain untuk nanti dinajiskan, diinjak-injak. Ya. Kota suci itu 42 bulan lamanya. Lalu dalam ayatnya yang ketiga, ya, dikatakan bahwasanya Tuhan juga memberikan tugas kepada dua saksinya supaya mereka atau dua saksi ini bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Iya. Nanti dalam pertemuan kita berikutnya saya akan lebih perjelas siapa dua saksi Tuhan ini. Ya, tetapi dalam ayat yang ketiga ini, ya, setelah Yohanes disuruh mengukur bait suci, mesbah dan orang yang beribadah di dalamnya, lalu ayat yang kedua perintah pengecualian terhadap pelataran luar ataupun halaman itu tidak boleh diukur. Ya, karena itu sudah diserahkan, diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Maka dikatakan dalam ayatnya yang ketiga, Tuhan sudah memberikan tugas kepada dua saksinya untuk bernubuat. Siapa dua saksi ini? Sekali lagi, nanti dalam pertemuan berikutnya saya akan lebih perjelas. Namun dua saksi ini diberikan tugas, yaitu untuk bernubuat sambil berkabung. Berapa lama? 1260 hari. 1260 hari itu sama dengan 42 bulan, sama dengan 3,5 tahun. Ya, jadi Tuhan akan menyuruh dua saksinya ini bernubuat, menyampaikan firman sambil berkabung. Sambil berkabung. Kalau dalam terjemahan lama itu dikatakan dengan mengenakan kain karung guni. Ya, kain guni ataupun karung. Ya, karena menurut tradisi dalam perjanjian lama, kalau orang-orang berkabung dalam perjanjian lama itu biasanya mengenakan kain karung, kain guni. Ya, saudaraku. Nah, itu tanda ia sedang berkabung. Ya, beberapa contoh kalau kita melihat baik ketika Yakub, ya saudaraku, merasa kehilangan anaknya Yusuf, itu juga berkabung. Ya, memakai kain guni. Ya, dalam terjemahan lama, coba saya kutip sebentar. Ayat 3 saja. Ayat 3. Maka aku akan memberi kedua orang saksiku bernubuat, Iya. 1260 hari lamanya. Terus berkainkan kain guni. Iya, berkainkan kain guni. Ya, kalau bahasa daerah, bahasa Batak, saudaraku, marabiton hori. Ya, sama dengan kain guni. Kalau bahasa Simalungunya itu juga kata guni. Ya, ataupun karung ataupun goni, termasuk juga dalam bahasa Karo. Ya, saudara, kalau saudara melihat nanti dalam bahasa-bahasa daerah, ya, bahkan dalam bahasa terjemahan lama ini juga itu dikatakan berkainkan kain guni. Ya, jadi dua saksi Tuhan ini akan bernubuat, menyampaikan firman dengan memakaikan kain kabung, kain guni. Ya. Jadi Tuhan seakan-akan mau menyatakan bahwasanya Tuhan itu sedang berkabung, sedang berduka, sedang bersedih. Termasuk juga dua saksi Tuhan ini, hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan itu bagaikan berduka, bagaikan berkabung, bagaikan bersedih, sama seperti Tuhan kalau firman itu disampaikan kepada umatnya, tetapi umatnya tidak meresponinya dengan tanda pertobatan. Maka dua saksi Tuhan ini sambil bernubuat, mereka mengenakan kain kabung. Maka
pakaian kesedihan, duka, sambil memberitakan firman, di mana Tuhan seakan-akan mau menyatakan, mau menunjukkan betapa sedihnya Tuhan, betapa berdukanya Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan betapa sedihnya, betapa berdukanya ketika firman itu disampaikan. Kalau firman itu diberitakan, tetapi umat Tuhan tidak merespon. Ya. Umat Tuhan tidak menyambut, umat Tuhan tidak menghargai, umat Tuhan tidak mempergunakan waktu, kesempatan yang Tuhan beri. Sebelum sangkakala yang ketujuh, Tuhan mengutus dua saksinya untuk bernubuat menyampaikan firman. Dari sini kita menarik suatu pelajaran. Sebelum Tuhan menghukum, Tuhan selalu memberi peringatan. Tuhan tidak pernah menghukum tanpa memberikan peringatan. Maka kalau kita mengingat kitab Amos pasal 3, dimulai dari ayatnya yang ke-6 sampai kepada ayatnya yang ke-7. Ya, Tuhan tidak akan meniup sangkakala penghukuman sebelum Tuhan memperingatkan melalui hamba-hambanya, para nabi katanya. Coba dari ayat yang ke-6. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota, Ya. dan orang-orang tidak gemetar? Ya, adakah terjadi malapetaka di suatu kota, Terus? dan Tuhan tidak melakukannya? Adakah terjadi penghukuman, malapetaka? Orang tidak takut. Ya. Adakah terjadi penghukuman, malapetaka? Kalau bukan Tuhan yang melakukannya. Jadi baik sangkakala yang pertama, sangkakala yang kedua, ketiga, sampai yang ke-6. Itu adalah seizin Tuhan. Tetapi sebelum sangkakala yang ke-7, sangkakala yang sangat mengerikan ini, Tuhan masih mengingat perjanjiannya kepada umatnya, secara khusus kepada bangsa Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengutus dua saksi untuk bernubuat. Ini sebenarnya adalah khusus untuk orang Yahudi. Ya, karena kegerakan rohani itu untuk orang Yahudi, sekali lagi, kegerakan rohani untuk orang Israel itu terjadi pada zaman 3,5 tahun. Atau zaman di mana dunia ini dalam kekuasaan antikristus. Sedangkan zaman anugerah bagi gereja adalah sebelum gereja terangkat. Disitulah zaman anugerah, kesempatan mengalami kegerakan rohani. Dan kegerakan rohani itu kan ada dua tahap. Saya selalu menyampaikan itu ada dua tahap, yaitu hujan awal dan hujan akhir. Ya, hujan awal sudah terjadi 2000 tahun yang lalu pada zaman gereja mula-mula. Sehingga pada waktu kegerakan hujan awal itu, maka tumbuhlah gereja di mana-mana. Ya. Dan terus mengalami pertumbuhan. Lalu pada zaman akhir ini adalah kegerakan akhir, hujan akhir. Ya. Di mana tujuan kegerakan hujan akhir ini adalah untuk mengumpulkan hasil panen jiwa-jiwa. Ya. Harus matang. Hujan air itu untuk mematangkan, mendewasakan. Supaya gereja Tuhan, umat Tuhan, orang percaya siap untuk dituai. Masuk dalam lumbung, masuk dalam kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi itu terjadi sebelum gereja terangkat. Tetapi kegerakan rohani terjadi bagi orang Israel itu nanti pada zaman antikristus. Sehingga Tuhan munculkanlah dua saksinya untuk bernubuat.
dalam memperingatkan umatnya supaya umatnya ini menghargai kesempatan yang Tuhan beri. Jadi ini kesempatan terakhir. Ya. Oleh sebab itu, kalau kita memperhatikan saudaraku, kalau bagi non-Yahudi, zaman anugerah adalah sebelum gereja terangkat, sedangkan kegerakan rohani terjadi bagi orang Yahudi, orang Israel itu adalah pada zaman antikristus. Nah, kembali Wahyu pasal yang ke-11 tadi, kalau kita kembali naik ke atas dalam ayat 2, dikatakan dalam ayat yang kedua, kecuali kan pelataran sebelah luar, jangan diukur. Ya, pelataran sebelah luar jangan diukur. Sebab itu telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain atau bangsa kafir yang nanti dipimpin oleh antikristus. Ya. Kapan dunia ini dikuasai, dipimpin oleh antikristus? Kapan dunia ini berada dalam kekuasaan bangsa-bangsa kafir? Setelah gereja diangkat. Setelah gereja diangkat, orang kudus diangkat, saudaraku, maka yang tinggal itu adalah bangsa-bangsa kafir. Ya, bangsa-bangsa kafir. Orang-orang yang tidak bertobat. Ya, yang dipimpin nanti oleh antikristus. Ya, nah, saya kutip kembali ayat yang kedua. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci atau Yerusalem, Yerusalem yang lama, yang sekarang ada di Timur Tengah, 42 bulan lamanya, atau 3,5 tahun, atau 1260 hari. Ya, akan dikuasai, diinjak-injak oleh bangsa-bangsa. Saudara yang terkasih, perhatikan. Kalau kita kembali kepada nubuatan kitab Daniel, dalam Daniel pasal yang ke-9, ayat 24, 25, 26 sampai 27. Itu adalah nubuatan tentang 70 kali 7 masa. Ya, saya pernah menyampaikan satu masa itu sama dengan 1 tahun. Kalau 70 kali 7 masa atau 7 tahun, itu sama dengan 490 tahun. Mari saya kutip sebentar. Ya, sambil nanti dipersiapkan gambarnya dulu, gambar nubuatan Daniel itu. Haleluya. Daniel 9 ayat 25 dimulai. Iya. Maka ketahuilah dan pahamilah, Iya. dari saat firman itu keluar, Iya. yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, Iya, terus. sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, Iya. seorang raja. Iya. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Iya, dimulai dari ayat 24 dulu. 70 kali 7 masa. Ya. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsa. Telah ditetapkan atas bangsamu. Iya. Ini dikatakan kepada Daniel. Daniel itu bangsa apa? Ya? Ya, Yahudi, Israel, bukan bangsa Indonesia. Iya. Daniel, kepada bangsamu sudah ditetapkan 70 kali 7 masa. Satu masa itu sama dengan 1 tahun. Jadi kalau 70 tahun kali 7 sama dengan 490 tahun. 490 tahun itu masa apa itu? Coba terus. Dan atas kotamu yang kudus, Iya. untuk melenyapkan Untuk melenyapkan kefasikan. Ya.
Jadi kepada Daniel diberitahukan, Daniel, untuk bangsamu ada waktu 490 tahun. Ya. Masa untuk melenyapkan kefasikan, masa untuk mengakhiri dosa, masa untuk menghapuskan kesalahan, masa untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ini masa waktu untuk orang Israel, bukan non-Israel, tapi untuk orang Israel. Sejak firman itu disampaikan, ya, tujuannya 490 tahun itu untuk ini, melenyapkan segala kefasikan, mengakhiri dosa, menghapus segala kejahatan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Dengan kata lain, kesimpulannya masa untuk bertobat. Haleluya. Bisa dipahami ya? Masa untuk bertobat. Ya, coba terus. Lanjutkan dulu. Maka ketahuilah dan pahamilah, Ya. dari saat firman itu keluar, Dari saat firman itu keluar, katanya terus. yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, Terus. sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, Ya. seorang raja. Terus. Ada 7 kali 7 7 kali 7 masa terus. dan 62 kali 7 masa. 62 kali 7 masa terus. Yang kota itu akan dibangun kembali, Iya terus. dengan tanah lapang dan paritnya. Iya. Tetapi di tengah-tengah kesulitan, Di tengah-tengah kesulitan ini terjadi pada zaman Nehemia. Iya, terus. sesudah ke-62 kali 7 masa itu, Iya, terus. akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, Iya, terus. padahal tidak ada salahnya. Lanjutkan, iya. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Iya, terus. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Iya. Dan sampai pada akhir zaman, Iya. akan ada peperangan dan pemusnahan, Terus. seperti yang telah ditetapkan. Iya, lanjutkan. 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat, Menjadi berat bagi banyak orang. bagi banyak orang. Terus. Perhatikan, selama 1 kali 7 masa. Coba diperhatikan gambarnya, dibuka gambarnya. Ya, saya mau kasih tunjuk supaya kita betul-betul mengerti, memahami kapan masa anugerah bagi kita, kapan masa kegerakan bagi bangsa Israel, kapan waktu penutupan. Ya, masa akhir itu. Mari kita perhatikan. Tadi dikatakan masa untuk bangsa Israel itu berapa tahun? 70 kali 7 masa. Sama dengan 490 tahun. Ya, lalu itu dibagi 3 tadi. Yang pertama yaitu 7 minggu. Ya, 7 minggu. Itu toh tadi dalam ayatnya yang ke-25, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa. 7 kali 7 masa sama dengan 7 minggu. 7 kali 7. Iya. Kalau 7 minggu itu berapa waktu? Berapa? 1 minggu itu berapa? 7 kali 7. 49 tahun. Ya, itu masa pertama. Ya, baru masa yang kedua. Ya, ini masa pertama setelah mereka pulang dari pembuangan dari Babel itu. Ya. Baru setelah itu 62 minggu. Ya, 62 kali 7 sama dengan 434 tahun. Ya. Ini masa sebelum perjanjian baru. Bahkan Tuhan pernah berdiam lebih kurang 400 tahun antara perjanjian lama dengan perjanjian baru.
Ya, itu masa kemurahan bagi mereka. 49 tambah 434 berapa? Berapa? 480? 83. 480. Setelah ini disingkirkanlah yang diurapi, itulah Yesus, sekalipun tidak ada salahnya. Setelah ini masuk zaman anugerah bagi non-Yahudi Israel. Firman yang disampaikan kepada Daniel itu tidak masuk di sini. Karena firman itu ditujukan kepada orang Israel. Ya, karena orang Israel mengeraskan hati kesempatan pertama, kesempatan kedua, mereka mengeraskan hati, maka Tuhan berikan kesempatan kepada non-Israel, non-Yahudi, supaya mereka cemburu. Dengan harapan Tuhan, mereka berbalik kepada Tuhan. Kenapa Tuhan menyelamatkan di luar Israel? Kenapa Tuhan menyelamatkan non-Yahudi? Kami adalah bangsa pilihannya, kami adalah umat kesayangannya. Dengan harapan supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Tetapi sangat disayangkan, Israel tetap mengeraskan hati. Maka Tuhan menyampaikan dalam kitab Roma, sampai genap jumlah bangsa-bangsa non-Yahudi itu masuk dalam hitungan Tuhan, barulah Tuhan nanti memberikan kesempatan yang ketiga kepada bangsa Israel. Ya, kesempatan yang ketiga kepada bangsa Israel akan diberikan 1 minggu lagi, yaitu 7 tahun. Ya, 483 tambah 7 tahun sama dengan 490. Itu yang dimaksud dalam kitab Daniel itu. Ya, jadi kesempatan 7 tahun ini nanti setelah zaman anugerah bagi non-Yahudi selesai. Masih bisa diikuti? Ya, perhatikan saudaraku. Maka di sini muncul antikristus. Tetapi antikristus belum menyatakan diri. Ya. 3,5 tahun pertama, ya, masih join dengan Israel. Di sini antikristus muncul dan mengikat perjanjian dengan Israel. Kerjasama. Ya. Mengikat perjanjian. Jadi walaupun begitu bangsa Israel itu kuat itu. Ya. Walaupun dari segala penjuru menyerangnya, itu kuat. Sampai nanti tiba waktunya ini. Ya, sampai tiba waktunya. Kalau sekarang ini walaupun segala bangsa di dunia, semua bangsa di dunia ini memusuhinya, itu tidak akan punah. Tidak. Karena Alkitab sudah menubuatkan. Walaupun semua bangsa menyerangnya, tidak akan kalah itu. Karena di belakangnya ada Tuhan backingnya. Haleluya. Ya, maka enak kalau hidup ini di belakang kita ada Tuhan membacking. Ya. Amin. Walau semua orang menyerang, semua orang menyakiti, semua orang melukai, kita tetap kuat. Baik. Ya. Jadi di sini nanti antikristus akan mengikat perjanjian dengan Israel. Lalu perjanjian itu dijalani. Tetapi pertengahan 7 tahun ini, setelah 3,5 tahun, maka antikristus akan mengkhianati
ingkar janji. Lalu nanti melarang orang Israel mempersembahkan korban kepada Allah. Lalu mereka mulai sadar. Ya. Maka pada waktu itu, ketika Israel menolak, mereka tetap mempersembahkan korban kepada Allah, maka mereka mengalami aniaya yang begitu berat dan begitu hebat. Maka pada waktu itulah mereka akan berseru, berteriak, Mesias, Mesias. Ya, terjadi kegerakan kepada bangsa Israel melalui pelayanan dua saksi Tuhan. Ayat 27. Kembali Daniel 9 ayat 20. Raja itu ya, Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. 1 kali 7 tahun. Ini tadi gambarnya. Iya. Selama 7 tahun ini. 1 kali 1 masa. Ya, terus pada pertengahan 7 masa itu, terus ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban lalu dihentikanlah korban sembelihan dan korban santapan. Dihentikanlah ibadah. Ya. Dihentikanlah aktivitas rohani, kegiatan-kegiatan rohani terus. Dari atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Iya, terus. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan. Iya, sampai Tuhan menghukum yang membinasakan itu ataupun antikristus. Saya minta terjemahan firman Allah yang hidup. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan. Iya, raja itu akan membuat suatu perjanjian dengan orang-orang untuk selama 1 kali 7 kali 7 masa atau 7 tahun, ya. Tetapi setelah menjalani setengah dari masa itu, dari 7 tahun itu, berarti 3,5 tahun. Ya, terus ia akan melanggar janjinya. Maka ia melanggar janjinya. Perjanjian yang sudah diikat dengan Israel itu dilanggar. Terus dan melarang orang-orang Israel memberikan kurban kepada Allah. Lalu raja itu, antikristus itu nanti akan melarang orang-orang Israel mempersembahkan kurban kepada Allah. Iya. Maka otomatis Israel menolak hal itu. Maka terjadilah aniaya. Terus kemudian pada puncak kekejiannya akan datang kebinasaan sampai dia dimusnahkan. Pada puncaknya nanti antikristus itu akan dimusnahkan, dilemparkan ke dalam lautan api setelah waktunya. Tapi yang saya mau kutip di sini, pada pertengahan 7 tahun itu, maka orang-orang Israel nanti akan dilarang untuk melakukan aktivitas agama. Sehingga terjadilah di situ penganiayaan yang besar dan berat. Maka pada waktu itulah mereka nanti akan berseru, berteriak. Sebagaimana tadi saya sampaikan, kegerakan rohani yang terbesar terjadi bagi bangsa Israel adalah pada zaman antikristus. Ya. Tuhan sudah menetapkan waktu bagi mereka. Tuhan juga menetapkan waktu bagi kita non-Yahudi. Maka kita harus mempergunakan waktu-waktu kesempatan yang Tuhan beri. Iya. Jadi kalau tadi dalam Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang kedua itu, kecualikan pelataran sebelah luar jangan diukur.
Sebab itu telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain untuk menginjak-injak kota suci itu 42 bulan lamanya. Ya. Kalau dalam tabernakel kita melihat di situ ada 3 bagian utama. Yang pertama itu adalah bagian halaman. Mulai dari pintu gerbang sampai ke pintu kemah. Baru bagian yang kedua adalah ruang kudus. Dari pintu kemah sampai ke pintu tirai. Baru bagian yang ketiga itu adalah ruangan maha kudus. 3 bagian dari bait suci ataupun tabernakel. Yang tidak ikut diukur itu adalah ini, halaman ini. Bait suci ini sebenarnya menunjukkan kepada kehidupan kita umat Tuhan. Perhatikan supaya kita lebih paham. Kata tabernakel itu adalah sebenarnya dari bahasa Inggris. Yang walaupun kata itu sering kita pakai, kita gunakan. Ya, saudaraku, ya, dalam bahasa yang sering kita pakai, ya, baik dalam penyampaian ataupun mungkin yang sering kita dengar mengenai bait suci. Ya. Tetapi tabernakel di dalam perjanjian lama hanyalah tabernakel. Tetapi tabernakel dalam perjanjian baru untuk sekarang ini adalah mempelai Tuhan. Tubuh Kristus. Gereja. Tempat kediaman Allah di dalam roh. Sedangkan nanti dalam kekekalan itu tidak ada lagi tabernakel. Sebab Allah sendiri adalah tabernakelnya. Ya. Wahyu 21 ayat 22 itu sangat jelas mencatat di kota Yerusalem baru. Di sana tidak ada bait suci. Sebab Allah sendiri dan anak domba itulah bait sucinya. Itu ya, Wahyu 21 ayat 22. Demikian. Iya. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Iya. Sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa Terus? adalah bait sucinya. Iya. Demikian juga anak domba. Iya. itu. Jadi di kota Yerusalem baru tidak ada bait suci, tidak ada tabernakel. Sebab Allah sendirilah tabernakelnya, Allah sendirilah bait sucinya, dan anak domba itu juga tabernakelnya. Iya. Bait suci itu adalah tempat kehadiran Allah. Ya, sekali lagi, bait suci itu adalah tempat kehadiran Allah. Tempat Allah berdiam. Ya. Maka tadi saya sampaikan, kalau dalam perjanjian lama, tabernakel adalah hanya tabernakel saja. Allah tidak berdiam di situ. Maka ketika Daud berencana hendak membangun bait suci ataupun tabernakel, Tuhan berkata begini, rumah apa yang mau kau bangun untukku? Ya. Ingat selama perjalanan bangsa Israel, ya, aku diam di mana, aku tinggal di mana. Bangsa Israel mengembara, aku juga turut mengembara, kata Tuhan. Ya. Rumah apa yang mau kau bangun untukku? Langit adalah tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Tapi dalam perjanjian baru, kita umatnya, gerejanya, orang percaya, disebutkan baitnya, tempat kediaman roh. Ya, kalau hidup kita ini menyatu dengan Tuhan, ya, sebagaimana Injil Yohanes 1 ayat 1 mencatat, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amin. Lalu di dalam ayatnya yang ke-14 itu dikatakan, firman itu menjadi manusia, menjadi daging. Ya, firman itu berdiam di dalam manusia.
Firman itu bertabernakel di dalam manusia. Ya. Jadi bukan manusia Yesusnya yang tinggal di ruangan, dalam satu gedung, dalam satu tempat, tidak. Tetapi ketika firman Allah ini berdiam dalam hidup kita, itu sama dengan firman itu bertabernakel. Siapa firman itu? Allah sendiri. Amin. Bagaimana Allah bisa berdiam, bertabernakel di dalam bait sucinya ketika kita menerima firman-Nya? Firman itu tidak hanya didengar, firman itu tidak hanya direnungkan, tetapi firman itu menjadi hidup kita. Itu yang namanya bait suci. Iya. Mungkin banyak puji-pujian kita yang bernuansakan tabernakel. Hadirlah Tuhan dalam hidupku. Hadirlah Tuhan dalam keluargaku. Bagaimana Tuhan hadir? Kalau kita pun menolak firman-Nya. Bagaimana Tuhan hadir kalau kita tidak mengerti, tidak memahami firman-Nya? Ya. Sehingga pujian kita hanya pujian saja, nyanyian kita hanya nyanyian saja. Ya. Jadi kalau kita memahami betul-betul Injil Yohanes pasal 1 itu, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu berdiam di dalam manusia, bertabernakel. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, adakah hidup kita ini diisi, didiami oleh firman? Atau di hidup kita ini diisi oleh hal-hal dunia? Hidup kita ini diisi oleh dosa. Hidup kita ini diisi dengan hal-hal yang sia-sia. Ya. Jadi yang disebutkan dengan firman yang bertabernakel, berdiam itu disebutkan bait suci. Kalau firman itu mendapat tempat dalam hidup kita. Haleluya. Ini. Jadi kembali tabernakelnya dulu. Iya. Sekalipun saya katakan tadi tabernakel dalam perjanjian lama hanyalah tabernakel. Tapi dalam perjanjian baru yang disebutkan tabernakel itu juga disebutkan mempelai Tuhan. Istri. Tempat kehadiran dan kediaman Allah. Ya. Tempat kehadiran dan kediamannya. Tempat perhentian. Sama seperti istri itu adalah tempat perhentian. Haleluya. Ya. Kan sebelum menikah kan masih berlayar terus. Ya. Semua samudra dijalani. Ya. Lalu ketemu istri. Dapat istri. Tempat bukan tempat berlabuh. Kalau tempat berlabuh susah. Nah, nanti saya berlabuh berlayar lagi. Ya, jadi bukan tempat berlabuh, tempat Ya. Haleluya. Ya. Makanya suami-suami katakan kepada istrimu, kau tempat perhentian. Ya. Sebelum aku menikah denganmu, aku sudah lelah menjelajah dunia ini. Mataku sudah jenuh, sudah lelah menjelajah. Kulihat ini, kulihat ini, kulihat ini, kuberengon. Ya, songon nasuman, kuberengon, dang suman, kuberengon. Ya. Kaulah tempat perhentianku. Jadi gereja itu tempat perhentian Tuhan. Tempat kediamannya.
Jadi kalau tabernakel dalam perjanjian lama hanya tabernakel. Tapi dalam perjanjian baru, tabernakel itu adalah mempelai Tuhan. Tetapi sebagaimana tadi saya sampaikan dari awal ini, tabernakel ini terdiri dari 3 bagian. Halaman, ruang kudus, ruangan maha kudus. Ini berbicara tentang tingkat kerohanian. Ada tingkat kerohaniannya seperti di halaman ini. Ada tingkat kerohaniannya seperti di ruang kudus. Ada tingkat kerohaniannya seperti di ruang maha kudus. Ini berbicara tentang kedewasaan rohani. Ini juga berbicara tentang peningkatan kekudusannya. Oleh sebab itu, dalam Wahyu pasal 11 tadi, ayat pertama, kepada Rasul Yohanes diperlihatkan seperti tongkat pengukur dan diberi perintah, bangunlah. Perintah yang pertama. Baru berlanjut, ukurlah bait suci. Apa yang diukur? Bait suci. Tapi ayat 2 ada peringatannya, kecualikan pelataran. Minggu yang lalu saya sampaikan, bait suci ini semua diukur, ada ukurannya. Ya. Pintu gerbang pun ada ukurannya, tinggi pagar halaman pun ada ukurannya, panjang lebarnya pun ada ukurannya, termasuk mezbah korban bakaran ini, bahkan juga pintu kemah dan juga semua peralatan di dalamnya ini ada ukurannya. Pelita emas ini berapa talenta? Meja reti ini berapa tinggi, berapa lebarnya, berapa panjangnya? Mezbah dupa pun demikian. Sampai ke pintu kemah, sampai ke ruangan maha kudus, tabut perjanjian berapa panjang, tinggi dan lebarnya, apa isinya? Berapa panjang dan lebar ruang kudus, berapa panjang lebar ruangan maha kudus, dan berapa tingginya? Itu ada ukurannya. Ya. Jadi kalau ini bait suci ini adalah menggambarkan gereja, orang percaya mempelai Tuhan, harus ada ukurannya untuk menunjukkan tingkat rohani, kedewasaan rohani, ataupun tingkat kekudusannya. Maka harus masuk dalam ukuran Tuhan. Kalau kita mau lolos dari penghukuman-penghukuman. Tetapi yang jelas, yang diukur itu, halaman tidak masuk, berarti yang diukur itu mulai ruang kudus sampai ke ruangan maha kudus. Itu yang diukur. Ya, saya sampaikan pada minggu yang lalu secara sekilas, ukurannya itu adalah kekudusan. Ya, ukurannya adalah kekudusan. Ya. Nah, kembali kita perhatikan. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15 sampai kepada ayatnya yang ke-16 mencatat begini. Kuduslah kamu dalam seluruh hidup. Coba dari ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Ya, dalam seluruh dalam seluruh hidupmu, dalam segenap hidupmu ya. Sama seperti Dia yang kudus, Ya. yang telah memanggil kamu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu terus. Sebab ada tertulis, Ya. kuduslah kamu sebab aku kudus. Iya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi tingkat kekudusan, tingkat kesucian yang harus kita capai itu supaya kita masuk dalam ukuran standar
Ya, standar Allah adalah Yesus. Sama seperti Yesus. Supaya kita masuk dalam ukuran itu. Ya. Jadi kalau dikatakan ukurlah baik suci Allah. Kalau dikatakan ukurlah baik suci Allah, yang saudara bayangkan jangan tabernakel tadi, tabernakel perjanjian lama itu. Tabernakel perjanjian lama itu adalah hanya sekedar tabernakel. Ya. Tapi tabernakel dalam perjanjian baru adalah orang percaya, gereja. Yang harus masuk dalam ukuran Allah. Apa ukurannya? Standarnya sama seperti Yesus. Tanggap ya? Ya, sama seperti Yesus. Ya, Allah adalah tabernakel. Yesus anak domba Allah juga adalah tabernakel dalam kekekalan. Tetapi sekarang ini, di bumi ini, kita adalah tabernakelnya Tuhan, mempelainya Tuhan. Maka tabernakel ini ukurannya harus sama dengan standar sorga, yaitu kekudusan Allah. Masih bisa diikuti? Haleluya. Ya, kita kan pendalaman kan. Ya, beda kalau KKR. Ya, kalau KKR nanti ketawa-ketawa kita. Ya, karena semua mengalami pemulihan. Ya, sekarang kita kepada pendewasaan. Ya. Jadi standarnya adalah kekudusan Allah. Dan untuk mencapai standar kekudusan itu, atau dengan kata lain, bagaimana kita supaya kita mencapai kekudusan itu? Rasul Petrus juga menyampaikan di sini, ya, bagaimana caranya kita dikuduskan. Yang pertama-tama kita dikuduskan melalui anugerah, yaitu lewat darah Yesus. Ayat 18 dan ayat 19. Demikian. Ya. Sebab kamu tahu Ya. bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, Ya. yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, Terus. bukan dengan barang yang fana, Ya. bukan pula dengan perak, Terus melainkan. dengan darah yang mahal, Ya. Terus. yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, Ya. yang tak bernoda dan tak bercacat. Iya. Ya. Ini langkah yang pertama. Tahap pertama. Kita dikuduskan melalui anugerah, yaitu melalui darah Yesus sebagai anak domba. Nah, kembali kepada tabernakel. Ya. Nah, di dalam tabernakel, yaitu di bagian pertama halaman, saya selalu menyampaikan saudaraku, di sini ada mezbah yang namanya mezbah korban bakaran. Kalau dulu umat Tuhan berdosa, mereka harus datang dengan membawa korban binatang. Ya. Lalu imam memperdamaikan umatnya kepada Allah lewat korban binatang yang mereka bawa, lembu ataupun domba, dipersembahkan, darahnya dicurahkan. Lalu mereka diampuni. Tetapi dalam perjanjian baru kita tidak perlu lagi membawa lembu atau domba. Lembu atau domba itu sangat mahal. Ya, sempat tiap berdosa kita bawa domba. Ya, domba lah dulu, gak usah lembu. Ya, tiap berdosa salah ngomong, terlanjur ngomong, domba sembelih. Ya, dosa lagi, ya, lembu, dosa lagi, domba. Ya, begitu. Jadi setiap minggu, apalagi setiap minggu kan, Tuhan pulihkan domba. Ya, Tuhan ampuni domba. Ya. Tetapi Yesus anak domba Allah sudah tersembelih bagi kita. Darahnya diberikan kepada kita untuk menyucikan, menyelesaikan segala dosa dan pelanggaran kita dengan gratis. Anugerah.
Amin. Ya, ini kita sudah alami. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita bertobat, saat kita mengalami kelahiran baru. Hidup kita disucikan, ditebus dari segala dosa pelanggaran, dibebaskan dari segala kutuk dosa. Kita dimerdekakan, kita dibasuh dari dosa yang lama, termasuk dosa yang kita warisi dari nenek moyang. Itu tadi tuh ayat 18, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Ya, dari segala dosa-dosa. Kalau bahasa Bataknya itu lebih mantap lagi. Kalau dalam bahasa Bataknya itu dikatakan sian adat muna naso marniulai. Nunga ditebus, sudah ditebus melalui darah Kristus, harga yang mahal dan lunas dibayar. Dari mana kita ditebus? Dari dosa-dosa yang kita warisi dari nenek moyang. Dosa adat istiadat yang mana menyeret kita kepada dosa berhala. Kita sudah ditebus dari dosa-dosa yang lalu. Ya, sehingga ketika kita datang bertobat, ketika kita lahir baru, kita sudah dibersihkan dari segala dosa yang lalu. Haleluya. Namun kita diperhadapkan dengan dosa yang akan datang. Supaya kita tetap kudus, menghadapi dan melewati dosa-dosa yang kita hadapi di masa yang akan datang. Maka ayat 22 Tuhan memberikan firman, dan kita kudus melalui ketaatan terhadap firman. Ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu. Kamu telah menyucikan dirimu. Terus perhatikan, oleh ketaatanmu kepada kebenaran. Terus sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Ya. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Iya. Jadi yang pertama-tama kita disucikan melalui darah Kristus. Lewat anugerah Tuhan yang kita terima dengan iman. Kita dibasuh. Dari mana kita dibasuh? Dari dosa yang lalu. Dosa-dosa yang kita warisi dari nenek moyang kita. Tapi di hadapan kita dalam perjalanan rohani kita, kita masih diperhadapkan dengan dosa-dosa yang akan datang. Bagaimana supaya kita disucikan dari semua itu? Melalui ketaatan terhadap firman. Ya, Tuhan memberikan solusi bagaimana supaya kita bisa suci. Ya, maka di ruangan kudus, di tabernakel ini, kita menemukan meja roti dan ada pelita. Meja roti itu berbicara tentang firman yang disajikan, pengajaran yang disajikan, yang diberi, yang disampaikan dalam terang firman, terang pelita, dalam terang Roh Kudus, melalui pengurapan kuasa Roh Kudus. Kita diberi pengertian, kita diberi pemahaman, kita diberi pengenalan. Roh Kudus itu menerangi, mencelikan mata rohani kita. Ya, sehingga firman yang disajikan, yang disampaikan, yang dibukakan itu kita pahami. Baru naiklah nanti ucapan syukur, penyembahan kita kepada Tuhan karena pengertian pemahaman kita terhadap firman-Nya. Haleluya. Maka orang kalau sudah mendengar firman tidak bergairah menyembah, sebenarnya dia itu gagal mendengar firman. Walaupun waktu pemberitaan firman itu ipanguduk sudi. Tapi selesai firman gak bisa menyembah. Itu menunjukkan sebenarnya gagal dia tadi mendengar firman.
Itu nggak bisa dipungkiri. Orang kalau berhasil memperhatikan, menerima firman ini dalam terang Roh Kudus yang menerangi, memberi pengertian, maka naiklah penyembahannya, dupa, keharuman. Ya, itulah ucapan syukur, syukur buat firman-Mu. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Tuhan memperhatikan hidup kami. Terpujilah Tuhan, mulialah Tuhan. Ya, sehingga ada rasa syukur, naiklah penyembahannya. Jadi kalau orang gagal menyembah walaupun firman, amin, amin, bisa ditangkap, amin, masih bisa diikuti, haleluya. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Gak bisa memuji Tuhan pun gak mampu, apalagi menyembah. Ya. Ada yang seperti itu? Ada pernah begitu? Ada ya? Sebelah sini atau sebelah sini? Di depan atau di belakang? Di tengah? Kalau di hadapan Tuhan ini kan gak ada yang bisa kita tutupi, gak ada. Jadi kalau dikatakan ukurlah baik suci, kata, bukan halaman ini yang diukur, bukan. Walau kita sudah disucikan di sini melalui darah, itu kan anugerah yang kita peroleh. Maka kita perlu berjuang untuk meningkatkan mutu kualitas rohani kita, kekudusan kita. Maka tadi 1 Petrus 1 ayat 22 dikatakan kamu telah menyucikan dirimu melalui ketaatan. Jadi ada perjuangan, ada pergumulan untuk meningkatkan kualitas rohani, kekudusan kita. Itu yang diukur Tuhan. Kekudusan itu, ketaatanmu terhadap firman ataupun kepada kebenaran. Firman yang mana kita taati? Iya. Saya pernah menyampaikan begini. Iya. Sebenarnya firman itu hanya terdiri dari 2 bagian besar. Sama seperti hukum Taurat. Hukum Taurat itu terdiri dari 613 hukum. Lalu disimpulkan menjadi 10 perintah. 10 perintah itu dibagi 2. Ya, 1 perintah kepada Allah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh, segenap. Baru kepada sesama, kasihi sesamamu. Ya, tetapi dari semua ini, hukum ini juga dapat kita bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama berisi perintah, yang kedua berisi larangan. Ya, kuduslah kamu sama seperti aku yang adalah kudus, kata Tuhan. Itu perintah. Ya, itu perintah. Pergilah beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itu perintah. Bawalah korban persepuluhan ke rumah perbendaharaan. Itu perintah. Tapi ada larangan, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini. Itu peringatan, larangan. Ya, yang walaupun mungkin saudaraku dalam kitab-kitab itu ada panjang cerita bagaikan seperti sejarah, tetapi ada intinya. Apakah itu larangan, apakah perintah? Contohnya saya ikuti dalam 1 Korintus pasal 10. Di situ kan diangkat tentang sejarah perjalanan bangsa Israel. Mereka yang bersungut-sungut, mereka yang menyembah berhala, mereka yang berzina, mereka yang mencobai Tuhan. Ini kan sejarah orang Israel, sejarah perjalanannya. Tetapi ayat 11, di situ kan ada penekanannya.
Ya, supaya kamu jangan mengikuti contoh ketidaktaatan mereka. Tetapi ketidaktaatan mereka itu adalah menjadi peringatan bagi kamu yang hidup pada zaman akhir. Ya, jadi walaupun ada sejarahnya, ada cerita sejarahnya, tetapi ada inti di situ. Apakah berupa perintah, apakah berupa larangan? Ya sulit. Ya. Kalau larangan jangan dilanggar. Kalau perintah harus ditaati supaya mendatangkan berkat. Aman. Haleluya. Ya. Ya. Itu saja. Hanya kadang-kala orang kalau tidak mengerti, tidak memahami, seakan-akan masuk surga itu kan sulit. Diputar-putar, putar sana, putar sini, enggak. Ya, karena kita kurang mengerti, kurang memahami. Ya. Kalau kita mengerti, memahami dengan baik, firman yang dibukakan, ada meja roti, ada terang pelita yang menerangi. Maka kalau belajar firman ini, harus ada terang ini. Saudara kalau membaca saja, baca Alkitab saudara itu nggak ada terang. Nah, saudara tidak bisa lihat, saudara tidak ngerti. Maka harus ada terang yang menerangi. Firman itu disampaikan, firman itu diberitakan, firman itu kita baca. Kita renungkan, ada terang Roh Kudus yang menerangi bagaikan pelita. Sehingga kita mengerti, kita paham. Maka lahirlah syukur, penyembahan. Haleluya. Ya, jadi yang pertama itu diukur adalah baik suci. Ya. Baik suci, tabernakel. Tetapi bukan tabernakel perjanjian lama. Tabernakel perjanjian lama hanya sekedar tabernakel. Tapi tabernakel dalam perjanjian baru adalah tempat kediaman Allah. Itulah tubuhnya, itulah gereja, itulah sidang mempelainya. Harus masuk dalam ukuran, yaitu kesucian. Ya, kesucian. Dari kehidupan rohani kita yang hanya sekedar di halaman, hanya menerima anugerah, menanti anugerah. Dari sini kita harus meningkat. Maka kepada orang-orang Ibrani itu diingatkan, Ibrani pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai kepada ayat selanjutnya. Ya, supaya tidak hanya sampai pada asas-asas pokok saja, asas-asas dasar saja, tetapi harus beralih kepada perkembangan penuh, kepada peningkatan rohani. Ayat 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Ya, terus. Dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Beralih kepada perkembangannya penuh, terus. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ya. Dan dasar kepercayaan kepada Allah. Ya. Yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan. Terus. Penumpangan tangan. Ya. Kebangkitan orang-orang mati dan hukum. Ya, jangan hanya pada dasar saja. Ya. Kalau terjemahan lama itu dikatakan supaya beralih kepada kesempurnaan, meningkat kepada kesempurnaan. Ya, terjemahan lama dulu ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ya, sebab itu Baiklah kita berhenti daripada menerangkan pengajaran Kristus yang mula-mula. Ya, berhenti, jangan hanya di situ saja. Terus langsungkanlah kepada kesempurnaan. Ya. Maka berita tentang kesempurnaan itu harus disampaikan. Supaya gereja, supaya jemaat, supaya umat Tuhan ya, tidak hanya seputar di dasar saja. Hanya soal iman. Ya, bagaimana iman memperoleh berkat, bagaimana iman untuk beroleh kesembuhan, bagaimana iman untuk mendapatkan ini berkat itu, tidak. Ya, sekalipun itu tidak salah.
Tetapi kita, kekristenan kita tidak hanya seputar di situ. Kalau hanya seputar di situ, ini yang disebutkan dengan Kristen halaman. Ya, hanya nggak enak saja kalau saya katakan, kamu Kristen halaman. Oh, ini masih Kristen halaman. Ya, nggak enak saja kalau dikatakan begitu. Tetapi Alkitab mengajarkan kita, jangan hanya seputar di situ saja di halaman itu soal asas-asas dasar. Tetapi mari kita tingkatkan sampai kepada kesempurnaan. Ya, jangan lagi kita membumbu alas atau dasar, yaitu dengan pengajaran hal tobat daripada perbuatan yang membawa kepada mati dan iman kepada Allah. Ya, jadi tidak lagi hanya soal mati terhadap dosa, kita harus percaya kepada Allah. Ini dasar, alas. Tapi harus beralih kepada perkembangannya. Terjemahan firman Allah yang hidup kepada kedewasaan rohani. Ya, terjemahan firman Allah yang hidup. Janganlah kita terus-menerus mengulang ajaran dasar tentang Kristus. Ya, jadi jangan hanya itu saja diulang-ulang. Ya. Marilah kita lanjutkan kepada hal-hal lain dan mendewasakan pengertian kita sebagaimana yang wajar bagi orang Kristen yang dewasa. Tentu tidak perlu lagi kita membicarakan betapa bodohnya usaha mendapat keselamatan melalui perbuatan baik atau membicarakan keharusan beriman kepada Allah. Ya. Jadi tidak lagi kan harus kita beriman kepada Tuhan. Ya. Harus iman. Ya, dengan iman kita memperoleh berkat, dengan iman kita sehat, dengan iman kita ini. Nggak salah itu, enggak. Tetapi kalau kita hanya seputar iman-iman saja, kapan kita sempurna? Tuhan sudah mau datang. Masa anugerah bagi gereja non-Israel sudah hampir habis. Maka sudah waktunya berita tentang kesempurnaan, berita tentang kekudusan yang terus meningkat, berita tentang kedewasaan harus disampaikan, dan gereja Tuhan harus berjuang supaya mencapai kedewasaan penuh. Amin. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan bagaimana, saudaraku, kita masuk dalam ukuran Tuhan. Harus ada setengah sikal. Bicara tentang setengah sikal itu berbicara tentang kedewasaan. Bicara tentang sikal itu bicara tentang kehidupan yang menyembah, kehidupan yang beribadah, kehidupan yang sembahyang. Kalau tidak ada setengah sikal, walaupun masuk dalam hitungan, sama seperti peristiwa pada zaman Daud, diperhadapkan dengan tulah. Jadi yang pertama ukurlah baik suci. Kehidupan yang terus bertumbuh meningkat dalam kedewasaan rohani, dalam kekudusan. Itu yang pertama. Baru yang kedua, apa yang diukur? Mesbah. Apa? Mesbah. Ya, bicara tentang mesbah, tentu bukan mesbah korban bakaran, karena mesbah korban bakaran itu ada di halaman. Ya. Jadi mesbah mana? Mesbah dupa. Penyembahan. Kehidupan yang menyembah. Tidak salah kita meminta kepada Tuhan, tidak salah kita bermohon kepada Tuhan. Tetapi kekristenan kita tidak hanya sekedar Kristen yang meminta-minta saja, tetapi Kristen yang menyembah. Bagaimana kehidupan Kristen yang menyembah? Sama seperti mesbah dupa ini. Mesbah dupa ini, saudaraku, yang paling penting bukan mesbahnya ini. Memang mesbah ini terbuat dari kayu, tetapi disalut dengan emas. Tentu kalau disalut dengan emas pasti cantik, indah. Amin.
Amin. Ya, saudara saja dari tanah, ya, disalut dengan pelembab, bedak, apalagi nih, apa? Skincare katanya. Saya menyebutkannya agak susah. Ya, saudara disalut pakai itu saja, saudara sudah cantik. Apalagi kalau sempat disalut dengan emas. Ya, saudara disalut bedak saja, itu udah cantik. Nah, maka beda saudara ketika saudara berdandan dengan tidak berdandan, beda. Kalau saudara tidak berdandan, ya memang cantik, tapi terlihat polosnya. Kan begitu kan? Ya, cuman kalau dibungkus, ya didandani, cantik juga. Ya, tetapi terlihat bonekanya. Ya, kira-kira begitu bedanya. Ya, tetapi disalut itu saja saudara sudah cantik. Apalagi disalut dengan emas. Tapi ingat, kayu ini walaupun disalut dengan emas sudah cantik, tetapi ini tidak berguna, tidak berfungsi di tabernakel kalau tidak ada ukupan. Ya. Kalau tidak ada ukupan, yang memberi keharuman itu ukupan ini. Dan ukupan ini yang akan dibawa oleh imam besar ini masuk ke ruangan Maha Kudus, ke hadirat Allah, bersama dengan darah dari sini. Dari halaman itu dibawa darah, dari ruang kudus itu dibawa penyembahan, ukupan, dibawa masuk sampai ke ruangan Maha Kudus. Jadi imam besar membawa dua itu, darah dengan ukupan. Ukupan ini berbicara tentang penyembahan. Beda dengan mezbah di sini. Yang dibakar di sini daging. Hawa nafsu itu yang dibakar, yang dimatikan, yang disalibkan. Tapi bicara tentang penyembahan, ya, ini bukan pembakaran daging, bukan mematikan daging, bukan bicara tentang pertobatan, tidak. Ini memberi keharuman. Maka yang dibakar di atas mezbah dupa ini adalah rempah-rempah. Getah mur, getah rasa mala, ya, kemenyan, diberi garam. Ini kalau kita perhatikan dalam kitab Keluaran. Lalu semua itu dicampur, digiling, ditumbuk sampai halus, sampai bentuknya hilang. Ya, bentuk aslinya hilang. Setelah itu digarami, baru dibakar. Ya, walaupun sudah ditumbuk, digiling, digarami, ini belum memberi keharuman. Saudara pernah lihat kemenyan? Pernah? Kemenyan itu akan lebih harum kalau dibakar. Ya, maka penyembahan kita itu akan lebih harum kalau kita mengalami penderitaan. Ya, hilang bentuk aslinya. Ya, kalau masih di situ bentuk aslinya, haleluya, haleluya, dengan kesombongannya, dengan gayanya, Tuhan gak berkenan. Ya, saudara mengucapkan haleluya pun lidahnya diputar-putar. Ya, supaya seperti ada apanya itu, apa namanya itu, ligato ya, apa? Tahap apalah namanya itu. Ya, di situ bentuk aslinya, Tuhan gak berkenan. Ya, tapi ketika saudara mengalami tekanan, ketika saudara disakiti, saudara dilukai, ya, maka naiklah penyembah, haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Baru harum. Ya. Jadi penyembahan kita diukur itu bukan karena kita menyembah
30 menit, kita menyembah 1 jam. Nggak salah. Nggak salah. Ya. Tetapi apakah hidup kita itu sudah digiling? Kehendak kita, keegoisan kita itu sudah digiling, dilumat. Ya. Baru dibakar. Supaya harum. Wah, ini kalau kita bicara tentang penyembahan, ya, yang terlalu percaya dirinya kita berkata, aku mempelaimu Tuhan, aku milik kepunyaan. Lalu nyanyi, ada tanda di tubuh. Tanda opo? Perasaannya aja nggak bisa tersinggung. Itu yang diukur. Baru nanti orangnya. Kalau tidak salah minggu yang lalu saya sudah sampaikan dari kitab Sefania pasal 2 ayat 1 sampai ayat 3. Bukan jumlah orangnya yang diukur, tidak. Tetapi semangatnya. Hai bangsa yang acuh tak acuh. Yang selama ini acuh tak acuh. Bersemangatlah. Berkumpullah. Ya. Berkumpul yang dimaksudkan di situ masuk dalam kumpulan, bukan kumpulan marga. Ya, maka kumpulan marga Ruben, marga Jehuda, marga Simeon, enggak. Ya. Tuhan selalu mengumpulkan umatnya di baitnya. Ya. Maka kalau kita datang beribadah, datanglah dengan bersemangat. Amin. Tapi bukan semangat karena baru gajian. Ya, tapi semangat karena Tuhan. Ya, semangat karena firman, semangat karena hadiratnya, semangat karena keselamatan yang kita terima. Yesus kan ingatkan murid-muridnya, janganlah bersukacita karena setan itu tunduk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu Iya. Karena engkau beroleh keselamatan. Semangat karena keselamatan itulah yang membuat kita beribadah. Jadi bukan semangat daging dah. Orang semangat daging nyanyi dengan semangat daging. Nanti habis nyanyian, habis musiknya, hilang semangatnya. Jadi yang dihitung itu, yang diukur itu adalah semangat rohani kita. Semangat karena keselamatan yang kita miliki. Yang dihitung itu, yang diukur itu adalah penyembahan kita. Bagaimana kita menaikkan penyembahan. Ya, bukan hanya sekedar doa, permohonan, pergumulan. Bukan, saudaraku. Tapi penyembahan. Tidak ada yang kita inginkan. Melainkan kita hanya memuliakan, meninggikan Tuhan. Mengagungkan Dia. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita untuk kita dapat mengerti, memahami firman-Nya pada malam ini. Tuhan memberkati kita. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kita datang bersyukur atas segala kebaikan Tuhan.